Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di 10 hari yang mulia ini, di awal bulan Zulhijjah, tepatnya di hari Jumat, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat. Kita bisa menjalankan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, pada sore hari ini kita dilanjutkan juga dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat ini, apalagi di sore hari pada asar dari Jumat. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa, berbanyak sholawat. Dan kita berharap sholawat itu juga turun pada keluarga Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ulama itu orang-orang yang berilmu, yang ilmunya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Nanti kalau ada orang bisa ngaku terbang, itu bukan ulama. Apalagi orang di akhir-akhir zaman ini mengaku bisa berbicara kepada malaikat, kepada jin, kepada binatang-binatang. Nah, ini jelas menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Menyelisih sunnah. Kita lihat ibadahnya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru ulama. Di sini Syekh membawakan sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu
mereka juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yaitu Allah yang berhak disembah. Dialah Allah, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini banyak pujian tentang ulama. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya bahwa tidak ada yang berhak disembah di dunia ini melainkan Allah itu sendiri. Dan ini adalah persaksian yang paling mulia. Persaksian yang paling mulia yang bersumber dari raja segala raja. Persaksian yang bersumber dari raja segala raja. Dan dari para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Tentang apa? Tentang perkara yang paling mulia, yaitu dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang penegaknya akan keadilan. Dan itu semua ikhwah mengandung persaksian atas seluruh syariat dan seluruh hukum-hukum pembalasan. Karena dasar hukum syariat itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum dasar Islam. Kalau nggak ada tauhid, gimana orang mau beribadah? Jadi tauhid ini perkara yang penting. Segala jenis ibadah itu berkaitannya dengan tauhid. Dan tauhid ini, ini merupakan kunci surga. Tauhid ini kunci surga. Mau dia beribadah, sholat 5 waktu, apalagi dia haji setahun sekali, tiap 3 bulan berangkat umroh, tapi kalau dia tidak mentauhidkan Allah, la yanfa'uhu, nggak bermanfaat ibadahnya sama sekali. Allah hapuskan semua amalan-amalannya. Ini bagi orang yang tidak mentauhidkan Allah. Jadi tauhid itu adalah hukum dasar agama Islam. Di sini Allah mempersaksikan tentang sifat-sifat keagungan Allah, kesombongan Allah, kebesarannya, keperkasaannya. Itu semua adalah sifat-sifat yang berhak atau sifat-sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah Allah mau menjadikan kita kaya miskin, mau menjadikan kita apa? Tampan, ganteng, tampan atau kurang tampan. Ini terserah Allah. Allah zat yang maha menciptakan. Dan dalam ayat ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan pemiliknya. Bayangkan ikhwan, untuk perkara dunia, untuk perkara dunia yang hina ini, yang tidak ada harganya dibandingkan sayap seekor nyamuk, yang lebih hina dibandingkan bangkai seekor anak kambing. Demi dunia, kita rela berletih-letih, kita rela capek. Demi apa? Dunia. Tapi kalau untuk ilmu agama, tidak apa-apa lah, seminggu sekali, sebulan sekali. Atau jangan-jangan dengar dalil itu cuma pas khutbah Jumat. Ini bahaya itu. Ini
terlalu berbahaya. Sedangkan untuk perkara dunia, ya, atau mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi apa lagi? Banyak ya profesi-profesi. Kita habiskan waktu kita untuk sekolah, ya, untuk belajar. Walaupun itu hukum asalnya apa? Mubah, boleh, silahkan. Tapi ingat, tujuan utama kita apa? Akhirat. Bagaimana kita mau mengenal akhirat? Kita mau mengenal agama Islam, tapi kita tidak belajar. Tanpa ilmu, tahu nggak kita cara wudhu? Tahu nggak kita cara wudhu? Nggak tahu, ya. Tanpa ilmu, kita nggak tahu cara mandi junub, mandi besar nggak tahu caranya. Karena agama itu, ikhwah, agama itu berdasarkan dalil, bukan kilawakol. Apa kilawakol? Katanya, kata mbahku, kata pak deku itu seperti ini, seperti ini. Enggak, agama bukan seperti itu. Agama itu berdasarkan dalil. Bagaimana cara kita mengetahui dalil? Ya dengan belajar. Luangkan waktu kita untuk belajar. Ya nggak harus di sini, ikhwah. Di Lubuk Linggau ini setiap hari ada kajian. Sibuk, Ustaz? Sesibuk apa? Sesibuk apa kita dengan dunia sampai nggak sempat untuk belajar? Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Nggak lama ya, kalau belajar ilmu agama itu tidak lama. Sampai kapan? Ya, kalau besok pagi kita mati, udah selesai. Setiap hari, usahakan ada ilmu yang masuk. Setiap hari kita dapat ilmu. Entah itu dengar apa? Radio, dengar rekaman, kajian, ya. Dengar YouTube, nonton YouTube, ya. Nonton kajian, ya. Di mobil atau di motor, ya. Kan ada tuh headset yang apa? Bluetooth ya, itu bisa. Ya. Tapi kalau rumahnya deket sini, ya nggak usah pakai ya. Karena motor 20 kilo, kayak hampir 15 menit, ya lumayan. Dipakai untuk ilmu. Jadi setiap hari harus ada ilmu yang masuk. Untuk apa? Ya, kita turunkan lagi dengan keluarga kita di rumah, dengan anak istri kita. Ada kajian nih, kajian pada maghrib misalnya. Kalau istri biasanya agak repot ya. Kita mau ngajak istri kajian tuh kadang ribet. Mau nunggu ini, belum masak, belum nyapu, belum segala macamnya. Makanya yang lebih prioritas untuk menuntut agama itu siapa? Laki-laki. Datang kajian, ya, siapkan buku khusus, buku tulis, ya, beli di toko ATK, ya, buku khusus yang untuk kajian. Sampai rumah, ya, jangan langsung ditaruh bukunya. Ini sebagian ikhwah ketika kajian dia semangat nulis, tapi udah nggak dibuka lagi. Sampai kapan? Sampai pekan depan kajian lagi. Terus solusinya gimana Pak Ustadz? Solusinya kita nulis, ya, biasanya tulisan laki-laki itu acak-acakan ya, apalagi sambil denger dikti, Ustadz yang ngomong tulis gitu kan. Sampai rumah, minta istri suruh nyalin, ya, disalin tulisan kita tadi. Ini lebih menguatkan ilmu, ikhwah. Laki-laki harus diagendakan 1 pekan 3 kali, 1 pekan 2 kali. 1 pekan sekalinya aja keluarga. Pulang kajian, ya, jajan apa, model, tekwan, apa bakso. Ya. Ini insya Allah lebih bahagia hidup kita. Ini insya Allah lebih bahagia. Karena menuntut ilmu itu penting, ya. Kalau laki-laki nggak berilmu, ya, gimana dia mau membimbing keluarganya, membimbing anak istrinya ke surga? Kalau seorang istri atau seorang ibu tidak berilmu, bagaimana dia mendidik anak-anaknya? Kalau seorang anak tidak berilmu, bagaimana dia mau mengantarkan kedua orang tuanya ke surga? Ini jadi dalil. Jadi apa? Jadi dalil ya. Oh sibuk Pak Ustadz, kami kan mencari nafkah. Tugas utama kami itu mencari nafkah. Udah anaknya sekolahkan di SDIT, nanti SMP-nya di pesantren, udah keluar jadi ustadz, jadi anak solih. Nggak bisa seperti itu, ikhwah. Apalagi yang anaknya udah besar nih, udah SMP, wah bandel-bandel ya, lagi aktif-aktifnya kan umur segitu. Udah masukin pesantren aja.
berharap keluar dari pesantren anaknya jadi solih. Ya, kayak bisa seperti itu, ikhwah. Pesantren itu bukan bengkel. Sekarang saya pernah dengar langsung orang tua tuh marahin anaknya dengan ancaman, kalau kamu nakal tak masuk pesantren kamu. Waduh. Ini seolah-olah pesantren itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Harusnya kita motivasi anak kita. Nah, nanti di pesantren itu kamu bertemu dengan teman-teman yang baik. Harusnya seperti itu. Tapi jangan juga dimasukin ke pesantren, iming-imingnya apa? Dunia. Nah, kamu belajar yang benar ya, hafal Quran, ya, pelajari ilmu-ilmu usul fikih, nanti kamu kayak Ustadz Fulan tuh. Ustadz Fulan tuh nak, kalau ngisi kajian dijemput, ya, pakai mobil mewah, kemana-mana keluar negeri, ya, keluar kota naik pesawat yang bisnis. Tiketnya semua dibayar. Ini anaknya termotivasi dengan apa? Dunia, rusak niatnya. Ya. Ini hal-hal yang bisa merusak ilmu. Ya. Padahal kedudukan orang yang berilmu itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di ayat ini. Allah menggandengkan persaksiannya dengan persaksian siapa? Malaikat dan para ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Ini Allah menyandingkan ya, malaikat dan orang-orang yang berilmu. Bukan disandingkan dengan manusia secara umum. Ya, seperti yang sering kita jelaskan, ketika Allah memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ya ayuhal kafirun. Ini panggilan yang khusus. Dan ulama, ya, ini kesaksian para ulama tidak diikuti seorang pun ya, dari kalangan umat manusia. Cuman kalau mau jadi ulama ini berat ya, Pak. Antum kalau baca kisah-kisah ya. Pernah kalau nggak salah kita jelaskan di sini ya. Antum di rumah usahakan punya buku sirah. Buku sirah tabi'in, sirah nabawiyah, ya, sirah para sahabat ya. Punya beli buku itu. Kalau nggak salah 100 ribuan lah. Nggak bikin antum miskin insyaallah ya. Beli buku itu taruh di ruang tamu ya. Ini sangat bermanfaat. Kalau antum baca-baca buku itu ya, pengorbanan para ulama ketika dia mencari ilmu itu sangat luar biasa ya, ditinggalkan anak istrinya demi mencari 1 atau 2 hadis. Kalau kita sekarang mau kemana? Mau nyari ilmu ke Pulau Jawa, tinggal naik pesawat aja jam 2 siang di sini udah ada. Tinggal antum punya duit apa enggak? Tinggal terbang ke sana, nanya hadis sama asatizah senior. Ini mudah. Zaman dulu ikhwah, ada yang berjalan, ada yang naik keledai, ada yang naik unta. Demi apa? Sebuah ilmu. Ini kedudukannya sangat tinggi. Dan dalam ayat ini ya, kesaksian para ulama dan para malaikat ini mengandung rekomendasi dan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini yang disebutkan hanya malaikat dan para ulama. Dan kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala itu meminta mereka untuk menyaksikan perkara yang paling besar, yaitu tentang kesaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini adalah zat yang maha agung, yang maha besar, yang hanya meminta kesaksian para pembesar dan para pemimpin makhluk. Dan banyak sekali ikhwan ya,
banyak sekali dalil-dalil yang menceritakan tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala itu selalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu minta tambahan ilmu. Siapa di sini yang hari ini udah berdoa minta tambahan ilmu? Apa doanya? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Doa yang dibaca ketika pada subuh. Ada yang ingat gak doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi Muhammad SAW pagi-pagi mintanya apa? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat dulu. Warizqan thayyiban. Baru rizki yang baik. Ilmu dulu baru rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Karena penguasaan ilmu agama ya, itu tidak akan diragukan lagi. Sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Kalau kita sudah tahu ilmu, ikhwah, ya, sudah tahu ilmu, hidup kita jadi gampang. Atau mau safar nih, mau safar, tahu ilmu tentang safar, mudah sekali, ikhwah. Tentang sunnah-sunnahnya, nanjak apa yang dibaca, ketika turunan apa yang dibaca, kalau waktu masuk sholat zuhur gimana caranya. Kalau antum sudah berilmu, gampang. Kalau orang yang belum berilmu, bukan tidak berilmu ya, belum berilmu, setiap waktu sholat dia berhenti. Loh, kenapa nggak dijamaah aja sholatnya? Enggak, saya mampu kok untuk sholat 5 waktu. Padahal apa? Lebih utama menjamak sholat. Allah suka ya. Ibaratkan antum kerja nih, wah bosnya baik, ngasih antum bonus, antum nggak ambil bonus itu, apa perasaan bosnya? Kecewa. Dan Allah suka ketika keringanannya itu dipakai. Ini sedikit ya, ilmu tentang apa? Safar. Apalagi tentang ilmu-ilmu memandikan jenazah, ilmu waris. Alhamdulillah kalau di Lubuk Linggau ini ilmu waris ada Ustadz Subhan. Antum kalau mau bagi-bagi warisan hubungi Ustadz Subhan aja. Insya Allah beliau lebih menguasai. Apalagi ilmu tentang ya semua ilmu ya. Ilmu tentang muamalah. Ya. Ketika kita berilmu, hidup kita jadi gampang. Tentang fikih rumah tangga ya. Kalau suami istri sudah berilmu, rumah tangganya akan lebih mudah. Bukan berarti nggak ada cekcok ya. Bukan berarti tidak ada cekcok. Bukan berarti nggak ada marahan dah. Karena marah di dalam rumah tangga itu seperti garam dalam masakan. Ada penyedap-penyedapnya dikit ya. Tapi kalau orang yang berilmu, dia tahu cara mengatasi permasalahan tersebut. Makanya ini ketika seorang berilmu sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan pada seorang muslim dan pada muslim pada umumnya ya. Perkara apa dalam dunia ini yang nggak diatur oleh ilmu coba? Dari perkara yang terkecil masuk ke mana? Kamar mandi, sampai bagi harta rampasan perang. Bukan rampasan perang ya, karena Islam tidak pernah merampas ya. Harta ghanimah yang didapat dari peperangan. Kemudian hubungan suami istri, semuanya sudah diajarkan, adab-adabnya, doa-doanya sudah diajarkan. Orang yang berilmu dia akan mantap dalam berjalan ya. Tapi kalau orang yang ilmunya nanggung di sosmed jadi pendekar. Pernah ketemu nggak tuh? Jarang kajian, baca kitab nggak bisa. Tapi di sosmed ini luar biasa. Kayak pendekar turun dari gunung. Semua yang
menyelisih syariat di komennya sama dia. Wah, ini nggak ada tuntunan dari Rasul, nggak ada ini. Nabi tidak pernah mengajarkan di akun-akun orang awam. Marah nggak kira-kira? Marah. Ketika di debat, ya, jangan salah tuh, mereka juga punya dalil. Ketika di Japri, di debat, diajak ketemuan, siapa yang pertama kali dihubungin? Coba kira-kira yang pertama kali dihubungin sama dia? Ustadznya. Ustadz, Afwan. Ini Ustadz, dalilnya apa Ustadz? Nah, ini macet kalau kayak gini ya. Antum lihat, kalau orang-orang yang berilmu, dia pasti jarang komentar di sosial media. Komentar-komentar yang nggak ada manfaatnya sama sekali, yang nggak ada maslahatnya untuk diri dia dan kaum muslimin. Lebih baik dia diam. Orang yang ilmunya pas-pasan, pasti dia akan goyah. Dia akan memiliki keraguan dan perasaan yang was-was. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu din, ilmu agama. Tapi ingat, ilmu agama yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah masukin pondok aja lah anak saya, yang nggak apa-apa ini pondoknya, yang penting mahal. Kalau mahal tuh biasanya bagus fasilitasnya, tapi akidahnya kita perhatikan juga, ikhwah. Kalau mau masukkan anak ke pondok, pondok pesantren itu harus selektif. Ibaratkan kita cari lingkungan untuk dia, untuk anak kita. Cari lingkungan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini doa ini kalau bisa kita baca setiap hari, kita baca setiap hari biar kita ada tambahan ilmu terus setiap hari. Jadi nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian, kalau bisa setiap hari itu ada ilmu baru yang masuk, apapun ya, apalagi tentang ilmu-ilmu tentang keseharian. Contohnya apa? Ilmu tentang fikih haid. Fikih haid kan urusan perempuan, Ustaz. Apa laki-laki harus belajar? Antum rela Pak istri antum japri Ustaz? Japri bukan anak ya, japri Ustaz lain. Ustaz, Afwan, kalau masih ada flek ini gimana ya? Istri kita nanya sama laki-laki lain, nggak cemburu antum kira-kira? Tapi kalau kita berilmu, ya kita memahami ilmu, kita yang jelaskan dengan istri. Jangan malah biarkan istri kita nanya ke laki-laki yang bukan mahram dia. Nggak boleh ini, ikhwan. Harusnya kita memiliki rasa cemburu. Nah, laki-laki harus belajar tentang ilmu haid, ilmu parenting. Parenting dalam Islam seperti apa. Terkadang ikhwan-ikhwan kajian ini fokus dengan ilmu parenting ke barat-baratan ya. Parenting terkini. Nggak mempelajari parenting tentang Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana adabnya Nabi kepada anak kecil, bagaimana kehidupannya para sahabat ketika masih kecil. Ini kita pelajari. Mungkin kita di sini lihat anak usia kelas 2 SD hafal Quran 30 juz 30, wah udah Masya Allah ya, luar biasa ya. Tapi ketika kita keluar ya, ke suatu lingkungan yang anak-anak usia 4 tahun itu sudah hafal 15 juz, 10 juz, ini wah geleng-geleng kepala gitu. Ini pentingnya lingkungan nih, wah. Dan ilmu. Kata Syekh Asadi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang kenapa Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling berilmu tentang Allah, masih diperintahkan untuk berdoa, memohon ilmu. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, karena ilmu itu adalah sumber kebaikan.
Dan limpahan kebaikan memang dibutuhkan. Karena ilmu itu sendiri berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan cara untuk menggapainya adalah dengan keseriusan, antusias besar kepada ilmu, dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menghinakan diri di hadapan Allah pada setiap saat. Ilmu itu ikhwah tidak bisa didapat dengan jasad yang santai-santai. Ilmu itu didapat dengan susah payah. Saya pernah baca perkataan Imam Syafi'i, sebuah syair yang intinya ilmu itu nggak bisa didapat dengan santai. Ingat, perahu tidak ada yang berjalan di daratan. Semuanya butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Antum kesini mengorbankan waktu, yang seharusnya pulang bisa antum pulang, pulang dari lepas dinas, pulang istirahat bisa, tapi antum meluangkan waktu untuk belajar. Ini perjuangan ya, kok. Nggak tahu ustadz yang ngomong apa, yang penting selesai aja kajian ini. Itu lebih utama daripada tidak datang kajian sama sekali. Antum datang kajian pada maghrib misalnya, banyak kajian di sini pada maghrib. Nggak tahu ini bahas apa ustadznya ini. Yang penting datang dulu kajian. Langkahkan kaki ke majelis ilmu. Itu lebih utama. Minimal kita dapat sakinahnya. Apa sakinah? Ketenangan. Saking tenangnya kadang-kadang kita tertidur. Nah, itu bukti bahwa di majelis ilmu itu mendatangkan sakinah. Wa khasyathumur rahmah, dan Allah akan limpahkan rahmat bagi orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berdoa, Allahumma zidni imanan wa fiqhan wa yaqinan wa ilman. Ya Allah, berilah aku tambahan iman, pemahaman, keyakinan, dan ilmu. Karena kita ikhwah, sebagai seorang muslim, apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW, senantiasa diperintahkan agar memohon tambahan ilmu. Juga karena ilmu ibaratkan lautan yang tak pernah bertepi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seandainya kau mencurahkan seluruh hidupmu, seluruh umurmu untuk ilmu, maka tidak akan mencapai setengahnya. Bahkan seperti jari yang dicelupkan ke dalam laut, kemudian kita angkat, yang netes itu ilmu yang kita dapatkan. Banyak apa dikit kira-kira? Dikit. Kita ini masih jauh ya, wah. Jauh dari kata ulama. Masih jauh kita. Tugas kita ini hanya belajar. Tugas kita hanya belajar. Karena yang disebut dengan hijrah atau hijrah itu artinya apa? Berpindah. Coba kita lihat diri kita 5 atau 6 tahun yang lalu. Gimana kira-kira bentuknya? Kayak gini nggak kira-kira? Oh, saya udah dari 2010 Ustaz ngaji Ustaz. 2009 lah. Gimana bentuknya tuh? Ketika sekarang antum kenal hidayah, Allah pahamkan antum dengan ilmu, apa rasanya? Ada perbedaan nggak dengan antum yang 6 tahun atau 10 tahun yang lalu? Pasti ada perbedaannya, ikhwah. Itu baru sebentar kita. Walaupun kita udah lama ngaji, nggak ada istilah senioritas dalam kajian. Satu kitab ini diulang-ulang terus. Ya, kita ini bahas kitab tauhid dari 62 bab, baru bab keberapa sekarang? 31. Ya. Masih jauh. Ya. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Ya. Apalagi kita masih disibukkan dengan urusan dunia.
Kita masih kerja, malamnya atau sorenya kita belajar. Seberapa sih ilmu yang kita dapatkan? Masih banyak yang perlu kita pelajari, ikhwah. Dan itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Kalau antum belajar ilmu agama, pasti hidup kita lebih tenang, lebih bahagia. Kemudian tentang dalil keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, kita sering mendengar kisah-kisah orang yang sebuah qadhi, saya lupa namanya. Beliau memiliki fisik yang cacat. Di Mekah, dia keluarga miskin, memiliki fisik yang bungkuk yang memiliki punuk di sini bungkuk ini. Tapi setiap pagi emaknya ini selalu mempersiapkan dia dengan pakaian yang bagus. Suruh belajar ke Masjidil Haram. Sampai besar dia jadi qadhi. Qadhi itu Hakim. Hakim yang memutuskan perkara. Dari keluarga miskin, karena ilmu Allah angkat derajatnya. Insya Allah pekan depan saya sebutkan nama ulama ini saya lupa dulu. Kemudian di antara keutamaan ilmu, Allah memberitahukan bahwasanya ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Bahkan dia mengkhususkan mereka di antara sekian banyak hamba. Ingat ya, ulamanya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan ada tampang-tampang Arabnya dikit dibilang ulama. Nanti orang Arab ngomong, kita dikiranya berdoa. Padahal dia ngomong biasa aja. Ini kurang edukasi masyarakat kita yang disebut dengan ulama itu adalah orang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang dia memang benar-benar fokus mempelajari ilmu agama. Bukan ulama yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa ngomong sama semut. Wah, ini ulama dari mana ini Nambah stres aja kita nontonnya nanti. Udah stres sama pekerjaan, nonton yang ini tambah stres lagi. Kok ada pengikutnya? Aneh nggak itu kira-kira? Kok ada pengikutnya? Mau tahu jawabannya? Karena itu adalah hukum alam, sunnatullah yang sudah Allah tetapkan. Yang sudah Allah tetapkan. Karena apa? Sesat-sesatnya orang pasti ada pengikutnya. Ini antum pegang nih konsepnya. Sebaik-baiknya kebaikan atau ilmu pasti ada yang membencinya. Coba antum pulang ke rumah atau mudik ke rumah orang tua antum dengan penampilan yang sekarang, pasti jadi buah bibir tuh. Pasti ada orang yang benci. Padahal kita berada di atas kebenaran. Ini sudah hukum alam nih, Pak. Kita pulang ke kampung dulu, awal-awal pulang dikatain anak buahnya ISIS, dikatain teroris, dikatain Wahabi, dikatain aliran sesat. Ya, itu urusan dia sama Allah lah. Yang penting kalau periksa, ada nggak saya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Apalagi buat teman-teman yang baru kenal kajian, harus lebih selektif ya. Kalau kajian itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, monggo silahkan diikuti. Tapi kalau ada kajian yang membenci pemerintah, yang mencela presiden kita, yang mencela pemimpin-pemimpin kita, lebih baik ditinggalkan.
Karena ada kajian yang isinya provokatif, ya. Isinya kebencian kepada para pemimpin. Ini ada orang-orang yang modelnya seperti ini. Nggak ada ilmu di kajian itu, ikhwan. Tidak ada ilmu yang bisa diambil. Ujung-ujungnya apa? Disuruh demo. Disuruh mencaci pemerintah. Turunkan, presiden turunkan, lengserkan. Terus kalau lengser siapa mau jadi? Ya dia dan teman-temannya. Ini modelnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Innallaha azizun ghafur. Allah itu Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Udah apa dosa-dosa dikit karena Allah Maha Pengampun. Ada nggak kira-kira orang yang ngomong seperti itu? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu zat Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dia lupa bahwasanya innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Karena orang yang tertipu adalah orang yang dia tahu Robnya itu Maha Pengampun, tapi dia masih melakukan dosa. Itu sejatinya orang yang tertipu. Kemudian di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hasil buruan anjing yang bodoh, hasil buruan anjing yang bodoh yang tidak berilmu itu sebagai bangkai yang haram untuk dimakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hasil buruan anjing yang terlatih. Ini termasuk keutamaan ilmu. Apa keutamaannya? Itu tadi, kalau kita melatih anjing, ini anjingnya khusus ya, khusus untuk berburu. Ini diperbolehkan. Bukan anjing untuk peliharaan di rumah dilus-lus, ini nggak boleh ya. Kalau nggak ada uzur tidak boleh. Ini lebih hasil tangkapannya halal. Nanti kita jelaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum waskuru ismallah alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Kalau kita mau berburu, bawa anjing buruan, ketika mau melepaskan, itu baca bismillah dulu. Bismillah. Seperti kita mau memanah. Karena hukum asal, sesembelihan itu harus disembelih. Bukan dengan tombak atau panah. Tapi ketika kita mau memanah, mana apa misalnya? Kelinci ya. Bismillah. Ketika kena, halal itu. Bisa dipahami ya? Jadi banyak hadis-hadis tentang anjing yang terlatih. Ini lebih halal bangkainya, bukan bangkainya, lebih halal hasil buruannya dibandingkan anjing yang
bodoh, yang tidak berilmu. Kata Syekh Ahmad Farid rahimahullahu taala, ya, penulis kitab ini, seandainya bukan karena keistimewaan ilmu dan pengajaran, ya, serta kemuliaan keduanya, tentu tidak ada bedanya hasil buruan anjing yang bodoh dan anjing yang terlatih. Ini demi keutamaan apa? Ilmu. Allahu a'lam bishawab. Ya, sementara itu sudah saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak tentang keutamaan ilmu. Dan ada lagi nanti keutamaan ilmu atas harta. Kalau antum banyak harta, habis waktu antum jaga harta antum. Antum rumah sepetak nih, punya mobil. Kira-kira ribo nggak antum mobil antum parkir di pinggir jalan atau di depan rumah? Nggak ada apa namanya? Kanopinya, nggak ada apa namanya? Garasinya, ya. Rido nggak kira-kira? Ya, akhirnya apa? Habis waktu kita bikin garasi, bikin apa petnya itu, ya. Antum punya uang kira-kira 10 miliar. Mau nggak ditaruh di atas lemari? Atau ditaruh dalam lemari? Berani nggak antum kira-kira? Nggak berani. Akhirnya apa? Bikin brankas. Sewa atau kalau beli brankas itu berapa tuh? Besi itu mahal, ya. 12 juta. Beli brankas saja kecil. Untuk nyimpan duit 10 miliar, nggak tahu cukup apa enggak. Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, ikhwan, ya, ilmu yang jaga kita, minimalnya kita sendirian nih, ya, sendirian di luar kota, lagi dinas luar, dikasih sangu, dikasih uang jalan sama atasan, ya, suruh keluar kota. Kita mau bermaksiat, ada nggak yang tahu kira-kira? Teman kantor ada nggak yang tahu? Bos tahu nggak? Istri tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita punya ilmu yang jaga kita, oh bisa nih sewa perempuan buat nemenin malam ini, bisa dia melakukannya. Tapi karena dia berilmu, ya dia batalkan. Ilmu yang jaga dia. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.